Ia pun menanyakan mengapa Cuyun masih berada di ring yang tingkat 6. Secara teori dengan arak sebagus ini, seharusnya Cuyun sudah di ranah nirvana sejak lama. Disampaikan oleh Cuyun, hal ini sulit dijelaskan, terutama karena ia terluka dan sedikit menunda waktu. Mendengar hal itu, Litian memberikan segentong kecil arak kepada Cuyun, dan ini sebagai imbalan, karena tadi Cuyun telah memberikannya arak yang enak. Melihat arak tersebut, Cuyun mengetahui itu adalah pil perangsang energi, pil obat kelas 9, membuka sumbatan pada meridian, juga memperkuat tubuh. Setelah meridian diperkuat dengan sempurna, bahkan jika Cuyun memanggil lubang hitam, selama tidak memakan waktu terlalu lama, tubuh Cuyun akan mampu menahannya. Ketiga pil ini adalah fungsi kunci untuk membuka segel lubang hitam dan juga armor lengan Viantai. Dan nampaknya Cuyun senang mendapatkan botol arak tersebut. Dikatakan oleh Cuyun, ketiga pil meridian ini adalah kuncinya. Kunci untuk membuka segel lubang hitam dan juga armor lengan Viantai. Ketika itu disampaikan oleh Litian, tidak perlu ragu-ragu. Pil obat ini hanya efektif di ranah Yin Yang. Namun 10 tahun yang lalu ia telah menembus ranah nirvana. Tidak ada gunanya menyimpan pil obat ini. Mendengar itu, Cuyun bilang, pil obat semahal ini bagaimana mungkin tidak berguna? Jika benar-benar tidak berguna, mengapa Litian menyimpannya dengan sangat berharga dan membawanya pergi kemanapun? Lantas Cuyun pun menanyakan apakah Litian mempunyai pusaka penyimpan ruang. Dijawab oleh Litian bahwa pusaka penyimpan sangatlah langka, itu hanya dimiliki oleh orang-orang besar. Bagaimana ia bisa memilikinya? Dikatakan oleh Cuyun, pil meridian Litian sangat penting bagi Cuyun, ia tidak akan menolaknya. Sebagai balasannya, Cuyun memberikan satu kendi kecil botol arak kepada Litian. Dijelaskan oleh Litian, ia memberikan 3 pil meridian kepada Cuyun, itu hanya karena 2 kata, yaitu kenyamanan. Orang-orang yang bisa membuatnya merasa nyaman tidaklah banyak. Dikatakan oleh Cuyun, karena Litian tertarik pada persahabatan, ia juga tahu Litian adalah orang yang murah hati dan tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Tapi Cuyun tidak bisa menerima pil meridian ini begitu saja. Kalau tidak, itu seperti Cuyun memanfaatkan situasi. Dijawab oleh Litian, ternyata Cuyun tidak menyembunyikan apapun dan adalah orang yang tulus. Meskipun ia benar-benar tidak peduli dengan pil meridian itu, namun jika Cuyun tetap bersikeras ingin menukar sebotol anggur ini, bukanlah tandingan dari 3 pil meridian. Dikatakan oleh Cuyun, apakah Litian yakin tidak ingin melihat minuman anggur tersebut? Setelah melihatnya, ia baru menyadari bahwa botol anggur ini adalah pusaka ruang kelas raja dengan kemampuan untuk menyimpan sesuatu. Dijelaskan oleh Cuyun, pot anggur giok putih adalah ribuan tong anggur 10.000 helai angin emas. Cuyun akan memberikan botol anggur tersebut untuk 3 pil meridian ini. Bagaimana menurut Litian? Mendengar itu nampaknya Litian menjadi terkejut. Bagaimana mungkin? Di dalam jurang tanpa angin, dalam 3 hari jika Cuyun beruntung, hanya dapat menangkap 3 atau 4 angin emas. Sedangkan 10.000 helai angin emas itu akan memakan waktu hampir 30 tahun. Cuyun ingin memberikannya 10.000 helai angin emas, jangan bercanda dengannya. Ditegaskan oleh Cuyun bahwa ia tidak punya niat bercanda dengan Litian, tapi 10.000 helai angin emas itu tidak mudah ditangkap. Jika ingin mendapatkannya, Litian harus melakukan satu hal untuk Cuyun. Mendengar hal itu, Litian nampaknya sanggup, dan katakanlah apa yang bisa ia lakukan untuk Cuyun. Ternyata Cuyun membutuhkan 3.000 lonceng giok putih dan juga banyak sutra langit. Bisakah Litian membantu Cuyun mendapatkannya secepat mungkin? Kata Litian itu tidak sulit baginya. Beri ia waktu setengah jam, dia akan segera kembali.
Sedangkan Cuyun bergumam, ia tidak menyangka minuman anggur ini barang berharga, sepertinya harus mendapatkannya lebih banyak lagi. Sementara itu terlihat ada beberapa pengrajin Tianggong sedang mendirikan sebuah batang pohon di sana. Dikatakan mereka bekerja selama 3 hari berturut-turut. Bisakah mereka beristirahat sejenak? Dijawab oleh Cuyun, pekerjaan selesai lebih cepat, kalian bisa beristirahat. Dan ambillah beberapa minuman ini. 4 orang itu pun berterima kasih kepada Cuyun, dan mereka pun meminum minuman anggur yang Cuyun sediakan. Setelah itu terlihat nampaknya pekerjaan akan selesai. Ketika selesai, Cuyun mengatakan, tidak disangka hanya 1 bulan, formasi besar penangkap angin sudah disusun dengan baik, jauh lebih cepat dari yang diharapkan. Kemudian Cuyun dan salah satu pengrajin masuk ke dalam sebuah ruangan. Setelah di dalam, Cuyun terkesan, ini sungguh luar biasa. Pengrajin Pulau Tianggong memang luar biasa. Lalu Cuyun naik ke sebuah altar dan mengatakan, Li Tianxiu mencari bola kristal ini untuknya. Ini bernilai setidaknya 1 miliar baturah. Tidak hanya memungkinkan menahan dan menyimpan energi angin yang lebih besar, ia juga dapat menyerap energi spiritual dan juga memulihkan dirinya sendiri. Tidak disangka Li Tianxiu benar-benar seorang pria sejati. Bahkan tidak meminta 1 sen pun. Kemudian tiba-tiba saja bola cahaya di sana bergetar dengan cukup hebat. Cuyun menyuruh untuk formasi perbaikan. Pengrajin Pulau Tianggong langsung memerintahkan yang lainnya untuk pergi dan memeriksanya. Dan juga lenceng giok putihnya juga periksa semuanya. Setelah diperiksa ternyata semuanya sudah aman. Kembali kepada Cuyun, ia mengatakan bahwa formasi sudah ditata. Selanjutnya yang ia lakukan adalah menguji formasi besar ini. Lantas ia menyuntikkan kekuatannya kepada bola cahaya yang ada di sana. Setelah beberapa waktu, Cuyun mendengar sesuatu yang ternyata lonceng berbunyi dan nampaknya menyalurkan angin emas kepada bola cahaya yang ada di pusat. Dikatakan oleh Cuyun, pada kecepatan ini 3.000 lonceng giok putih dapat menangkap 300.000 helai angin emas, yaitu dalam waktu sehari. Dalam setahun dapat menangkap ratusan juta helai angin emas. Setelah itu Cuyun pun menaiki piton besan dan muncul di suatu tempat. Ia pun mengatakan saatnya untuk membalas kebaikan dari Li Tianxiu. Kemudian Cuyun langsung pergi ke suatu rumah. Di sisi lain terlihat Li Tian sedang mengecek persediaan gentong dan juga buah-buahan yang ada di sana. Tidak lama Cuyun pun datang. Dikatakan oleh Li Tian, apakah ada hal yang lain yang kurang? Katakan saja. Lantas Cuyun memperlihatkan angin emas yang adalah milik Li Tian. Cuyun tidak tahu berapa totalnya karena ia tidak menghitungnya, tapi jumlahnya harusnya lebih dari 1.000. Oke guys, itu adalah dari Donghua yang berjudul Spirit Source of Pride part ke-106-nya di season 4 kali ini. Untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya. Oke, terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.